Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini materi kita mengenai difraksi, interferensi, dan polarisasi cahaya. Difraksi pada celah tunggal. Difraksi merupakan fenomena penyebaran gelombang elektromagnetik yang muncul ketika gelombang tersebut melewati sebuah celah sempit. Penyebaran ini dapat dijelaskan oleh prinsip Huygens yang menyatakan bahwa setiap bagian dari celah dapat dianggap sebagai sumber cahaya yang dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah yang lain. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan gambar berikut, di mana pada gambar merupakan proses difraksi cahaya ketika melewati celah tunggal ya. Jadi ketika cahaya difraksi bergabung, maka ia akan menghasilkan pola terang ataupun gelap yang dihasilkan dari interferensi gelombang. Untuk interaksi minimum akan menghasilkan pola gelap dengan rumus D sin theta sama dengan N kali lambda. Di mana M pada gambar itu sama dengan N, yaitu merupakan urutan pita gelap. Jika sudut theta memiliki nilai yang kecil, maka rumusnya akan menjadi dP per L sama dengan N kali lambda, di mana D di situ adalah merupakan lebar celah, P-nya jarak antar terang, L jarak layar, N ataupun M adalah terang keberapa begitu ya, dan lambda adalah panjang gelombang. Ya, difraksi cahaya pada kisi. Hal ini dapat terjadi apabila cahaya melalui banyak celah sempit terpisah sejajar satu sama lain dengan jarak yang konstan ya. Adapun persamaan dari difraksi pada kisi ini adalah D sin theta sama dengan N dikali lambda, atau D kali Y per L sama dengan N kali lambda, di mana D di situ adalah konstanta, yaitu bernilai 1 per N, sedangkan N adalah jumlah celah ataupun kisi. Ya, selanjutnya yaitu interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang atau lebih. Interferensi cahaya bisa terjadi jika ada dua atau lebih berkas sinar yang bergabung. Adapun syarat terjadinya interferensi ada dua, yaitu yang pertama, kedua gelombang cahaya harus koheren. Artinya kedua gelombang cahaya harus memiliki beda fase yang selalu tetap atau mempunyai frekuensi yang sama begitu ya. Yang kedua, kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Untuk interferensi celah ganda, pola maksimum atau pola terang terjadi jika beda lintasan optik merupakan kelipatan panjang gelombang. Pada interferensi celah ganda dirumuskan ke dalam persamaan D sin theta sama dengan N kali lambda. Sedangkan pola minimum atau pola gelap terjadi jika beda lintasan optik merupakan kelipatan setengah bulat panjang gelombang. Pada interferensi celah ganda dirumuskan ke dalam persamaan D sin theta sama dengan N ditambah setengah dikali lambda. Sedangkan untuk interferensi lapisan tipis, persamaan interferensi maksimumnya adalah 2NT sama dengan M ditambah setengah dikali lambda. Dan untuk persamaan interferensi minimumnya 2NT sama dengan M dikali lambda, di mana T adalah tebal lapisan tipis, M orde interferensi, N indeks bias lapisan, dan lambda adalah panjang gelombang. Selanjutnya yaitu polarisasi. Polarisasi merupakan peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang. Polarisasi ini terjadi pada gelombang transversal
Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya polarisasi. Yang pertama adalah polarisasi karena refleksi. Pemantulan akan menghasilkan cahaya terpolarisasi jika sinar pantul dan sinar biasnya membentuk sudut 90 derajat. Boleh kamu lihat pada gambar, arah getar sinar pantul yang terpolarisasi akan sejajar dengan bidang pantul. Oleh karena itu, sinar pantul tegak lurus sinar bias. Berlakulah IP ditambah R sama dengan 90 derajat, atau R-nya sama dengan 90 dikurang IP, ya kan? Dengan demikian, N2 per N1 sama dengan sin IP per sin R, sama dengan sin IP per sin R-nya tadi, sin 90 derajat dikurang IP. Maka sin IP per cos IP itu sama dengan tan IP. Jadi N2 per N1 sama dengan tan IP. Di mana N2 adalah indeks bias medium tempat cahaya datang, sedangkan N1 adalah medium tempat cahaya terbiaskan. Untuk IP adalah sudut pantul yang merupakan sudut yang terpolarisasi. Yang kedua adalah polarisasi karena absorpsi selektif. Polarisasi jenis ini dapat terjadi dengan bantuan kristal polaroid, atau bisa kamu lihat di gambar di mana terdapat dua polaroid, yaitu polaroid pertama disebut dengan polarisator dan polaroid kedua disebut dengan analisator, dengan sumbu transmisi membentuk sudut theta. Bisa kamu lihat bahwa cahaya alami yang tak terpolarisasi masuk menuju ke polarisator. Di sini cahaya dipolarisasikan secara vertikal, yaitu hanya komponen medan listriknya ataupun yang simbolnya E yang sejajar sumbu transmisi. Selanjutnya cahaya terpolarisasi menuju analisator. Nah, di situ semua komponen E yang tegak lurus sumbu transmisi analisator diserap. Hanya komponen E yang sejajar sumbu analisator yang diteruskan. Sehingga kuat medan listrik yang diteruskan analisator menjadi E2 sama dengan E cos theta. Jika cahaya alami tidak terpolarisasi yang jatuh pada paraloid pertama atau disebutnya polarisator memiliki intensitas I0, maka cahaya terpolarisasi yang melewati polarisator adalah I1 sama dengan setengah I0. Sedangkan jika cahaya yang intensitas I1 ini kemudian diteruskan menuju analisator dan akan keluar dengan intensitas menjadi I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Yang ketiga, polarisasi karena hamburan. Kamu perhatikan gambar langit yang tampak berwarna biru ya. Jadi pada peristiwa hamburan, cahaya yang panjang gelombangnya lebih pendek cenderung mengalami hamburan dengan intensitas yang besar. Jadi cahaya biru yang memiliki panjang gelombang lebih pendek daripada cahaya merah, maka cahaya itulah yang lebih banyak dihamburkan dan warna itulah yang sampai ke mata kita.